Selamat datang kembali di channel Hardware. Bagaimana kabarnya hari ini? Video kali ini akan membahas mengenai hal yang sangat menarik tentang tengkorak makhluk aneh yang ditemukan di Peru yang diperkirakan oleh peneliti sudah berusia 3000 tahun atau hidup sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Sebelumnya, jika belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan kita akan selalu membahas mengenai hal yang belum pernah kita ketahui bersama. Paracas merupakan sebuah semenanjung padang pasir yang terletak di Provinsi Pisco di wilayah Inca, di pantai selatan Peru. Disinilah arkeolog Peru menemukan sebuah tengkorak aneh yang tidak biasa pada tahun 1928, sebuah tempat penguburan yang luas dan rumit terdiri dari makam yang berisi sisa-sisa individu dengan tengkorak memanjang terbesar yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Ini akhirnya menjadi terkenal dengan sebutan tengkorak Paracas. Totalnya, para ilmuwan di sana menemukan lebih dari 300 tengkorak yang mempunyai bentuk memanjang, yang dipercayai oleh peneliti berasal dari 3000 tahun yang lalu. Diketahui bahwa volume kranialnya 25% lebih besar dan 60% lebih berat dibandingkan tengkorak manusia pada umumnya. Itu artinya, hal ini merupakan kejadian alami yang terjadi secara genetika, dan bukan disengaja untuk mengubah bentuk tengkorak melalui pengikatan atau perataan kepala. Penyebab pemanjangan tengkorak ini masih misterius, dan diperkirakan terjadi selama berabad-abad. Di sebuah tempat bernama Museum Sejarah Paracas telah menyimpan koleksi sekitar 35 tengkorak Paracas dan telah dilakukan pengambilan sampel dari 5 tengkorak. Sampel ini terdiri dari rambut, termasuk akarnya, gigi, tulang tengkorak, dan kulit. Sampel dari 3 tengkorak ini kemudian dikirim kepada ahli genetika, dan hasil DNA dari salah satu tengkorak Paracas tersebut memperoleh bukti yang mengejutkan dan belum pernah dialami sebelumnya oleh peneliti, bahwa tengkorak Paracas memiliki mitokondria DNA dengan mutasi yang tidak dikenal pada manusia manapun, primata, atau binatang yang dikenal oleh ilmu pengetahuan sejauh ini. Dari sampel ini mengindikasikan bahwa jika mutasi ini bertahan, kita berhadapan dengan suatu makhluk baru yang mirip dengan manusia, sangat jauh dari Homo sapiens, Neanderthal, dan Denisovan. Dan makhluk ini sudah ada 3000 tahun yang lalu, yang sepenuhnya menentang pengetahuan terkait proses evolusi atau asal-usul manusia. Dan para ahli genetika pun yang meneliti di sana tidak yakin apakah tengkorak Paracas ini bisa dikategorikan dan termasuk ke dalam evolutionary tree atau pohon evolusi, atau dalam silsilah evolusi telah dikenal luas yang salah satu penggagasnya adalah Darwin. Hasil analisa ini hanyalah satu tahap dari banyak tahap analisis yang dilakukan. Pengujian-pengujian selanjutnya akan melibatkan penggandaan pengujian awal yang dilakukan pada tengkorak-tengkorak lainnya, sehingga hasilnya dapat dibandingkan untuk melihat jika ada karakteristik Paracas yang spesifik. Hal yang aneh dalam penemuan tengkorak Paracas adalah dikarenakan jika keseluruhan tengkorak ini ditemukan di Peru, yang merupakan wilayah bagian barat dari Amerika Latin, yang tentunya penduduk asli di sana sudah dipastikan mempunyai rambut yang berwarna hitam. Namun tengkorak Paracas yang ditemukan di sana justru memiliki rambut berwarna pirang, yang bukan merupakan warna rambut tipikal penduduk asli Amerika. Sejauh ini, arkeolog di Peru telah menemukan ratusan tengkorak memanjang dengan karakteristik yang aneh. Penemuan baru ini mengisyaratkan kemungkinan bahwa ribuan tahun yang lalu, suku kuno yang tinggal di Peru memang memiliki tengkorak memanjang secara alami. Tengkorak memanjang memang telah menjadi subjek perdebatan di antara para ahli selama bertahun-tahun. Jika kita lihat dalam timeline sejarahnya, maka jika tengkorak ini diperkirakan sudah berusia 3000 tahun, berarti hidup sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, di mana memang terdapat banyak keanehan yang terjadi pada masa tersebut. Jika kita menelusuri berbagai kisah mengenai peradaban masa lalu di seluruh belahan lain dunia ini, salah satunya adalah kaum Tsamud yang pernah hidup di Arab Saudi sekitar 3000 tahun silam, yang artinya ini sejaman dengan usia tengkorak Paracas yang ditemukan di Peru tersebut, di mana teknologi peradaban ini bisa dikatakan sangat maju, dan bahkan peradaban sekarang pun harus meneliti kembali mengenai cara dan teknik pembuatan yang telah mereka jalani. Dan pada masa ini hiduplah seorang nabi yang dalam Islam dikenal dengan nama Nabi Soleh. Menurut Harun Yahya dalam bukunya Jejak Bangsa-Bangsa Terdahulu, umat Nabi Nuh dihancurkan pada tahun 3000 sampai 2500 sebelum Masehi, atau abad ke-30 sebelum Masehi. Kaum Ibrahim dan Lut di awal tahun 2000 sebelum Masehi atau abad 20 sebelum Masehi. Dan umat Hud atau Ad 1300 sebelum Masehi hingga umat Nabi Saleh atau Tsamud sekitar tahun 800 sebelum Masehi atau abad ke-8 sebelum Masehi. Dan masa ini sama dengan umur kehidupan makhluk yang telah ditemukan oleh peneliti tentang tengkorak Paracas ini. Jika tengkorak ini mempunyai keanehan, lalu bagaimana dengan ras humanoid raksasa yang dikenal dengan Goliath yang telah dilawan oleh Nabi Daud atau David yang diperkirakan hidup sekitar abad 12 sebelum Masehi? Ini hanya selisih beberapa ratus tahun sebelum adanya makhluk bertengkorak panjang di belahan bumi lainnya yang salah satunya di Peru.
Jika masa sekarang, kita cukup terkejut dengan penemuan ras yang semacam ini. Lalu bagaimana dengan kehidupan di masanya yang memang banyak terjadi hal-hal yang sangat di luar pemikiran ilmuwan sekarang? Seperti menghidupkan orang mati, membelah lautan, ras raksasa, serta bangunan yang bahkan peradaban masa lampau sudah sangat mengenal selera estetik yang tinggi, di samping menggunakan fungsi pakai. Ciri tengkorak yang ganjil ini juga semakin membuat kemisteriusan tengkorak Parakas yang semakin sulit dipahami selama beberapa dekade ini. Para peneliti masih tidak bisa memastikan makhluk apa sebenarnya mereka ini di masa lalu. Mumi tengkorak memanjang ini adalah tengkorak yang memanjang secara genetik, dengan kata lain, bukan hasil dari kepala yang diikat. Karena proses untuk sebuah deformasi tengkorak buatan sendiri diperkirakan memakan waktu setidaknya 6 bulan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Namun siapa yang tahu? Apakah ini merupakan makhluk baru atau hanya sebuah tradisi kuno yang berlangsung selama ratusan tahun? Jika sekarang kita sudah mengetahui keberadaan berbagai suku yang merubah bentuk fisik mereka dengan berbagai alasan tertentu, salah satunya terjadi di Cina pada zaman dinasti Tang di abad ke-10 dengan sebuah tradisi bernama foot binding atau pengikatan kaki. Tradisi ini dilakukan para wanita di zaman itu sejak mereka berusia 6 atau 7 tahun hingga dewasa. Pada dasarnya, tradisi ini merupakan sebuah penderitaan bagi para wanita Cina kala itu. Memiliki kaki mungil yang diibaratkan bunga lotus. Konon pada zaman itu, kaki yang kuncup menjadi dambaan semua wanita Cina. Ada juga pada saat sekarang, perempuan suku Kayan atau suku Padaung yang berada di perbatasan Myanmar dan Thailand Utara. Perempuan suku ini mempunyai tradisi memanjangkan lehernya untuk mendapat predikat cantik. Untuk memanjangkan lehernya, mereka menggunakan cincin-cincin yang berwarna kuning yang disusun meninggi di bagian leher. Perempuan suku Kayan menggunakan cincin di leher mereka sejak usia 5 tahun. Setiap 2 atau 3 tahun, lilitan itu ditambah. Seiring dengan pertambahan usia perempuan-perempuan tersebut, cincin-cincin di leher mereka semakin banyak, bisa mencapai 25 cincin. Satu cincin saja bisa seberat 2 kg. Lantas siapakah sebenarnya tengkorak Parakas ini? Laporan pengujian ini tidak dapat menghapus semua kemungkinannya secara teoritis. Satu-satunya yang diketahui sejauh ini bahwa masih banyak hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh peneliti, sejarawan, dan ilmuwan. Meskipun ada begitu banyak penjelasan mengenai tengkorak memanjang ini, tengkorak Parakas tetap menjadi misteri di kalangan ilmuwan. Banyak hal yang menarik untuk kita bahas, tetap nantikan video terbaru, silahkan subscribe jika belum, karena kita selalu membahas mengenai hal yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini, semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi.